Shalom, selamat sore untuk para wanita Kia Condrokusumo dan tentunya sahabat-sahabat yang mengajar. Kita akan lakukan ibadah PWK, Persekutuan Wanita Kristen online pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kami masih diberikan kesempatan untuk kami melakukan ibadah online, mendengarkan firman Tuhan. Kau bicara melalui hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, oke, hari ini saya ambil bacaan kita dari renungan saat teduh saya, ya, dari Nehemia, dan Nehemia yang ke-9, ya. Kalau kita mengerti tentang kitab Nehemia, itu digabung Esra dan Nehemia, ya. Dan kayaknya beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan, ya, background ceritanya, ya. Bagaimana orang-orang Israel ini dibuang di Babylon, kemudian mereka kembali lagi. Dan Nehemia ini orang yang punya ide untuk membangun tembok kota. Nah, Nehemia 9 ayat yang kedua ini menarik sekali ketika mereka sedang berdoa di hadapan Tuhan, ya. Nehemia 9 ayat 2 demikian firman Tuhan, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ya, saya ulangi, keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Jadi mereka dalam doanya, nanti kalau bisa dibaca di ayat-ayat setelahnya, itu bagaimana mereka berdoa untuk minta ampun akan kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Dan inilah yang menarik. Kenapa? Karena kita ada di PWK, Persekutuan Wanita Kristen, dan PWK ini memang kebanyakan wanita, ya, karena namanya juga Persekutuan Wanita. Tapi karena ini sekarang online, saya yakin ada pria-pria juga yang menyaksikan, ya. Nah, saya konsen nih, karena kita ini PWK, ya, walaupun saya bukan wanita, ya, tetapi ada satu statement yang sering kita dengar, ya, yaitu men go to the left because woman always right. Saya lagi, ya. Men go to the left because woman always right. Memang sih ini kadang-kadang kata bercandaan, artinya laki-laki pergi ke sebelah kiri karena wanita selalu kanan. Tapi right di sini tidak right tapi right, alias benar. Karena wanita selalu benar. Sering kita mendengar, ya, satu statement ini bahwa namanya mak-mak itu pasti benar. Jangan pernah menentang mak-mak. Ada yang namanya the power of emak-emak, ya. Nggak ada the power of bapak-bapak gitu, ya. Karena apa? Wanita ini biasanya selalu punya konsep selalu benar. Dan kita kadang-kadang dicekokin hal ini, ya, bahwa wanita itu selalu benar, ya. Kalau ada suami istri ribut, pasti ini yang salah suaminya, gitu, ya. Karena wanita selalu benar, gitu, ya. Ya, kalau ada pacaran ribut, pasti yang salah yang lakinya, karena yang perempuan pasti benar. Jadi konsep ini yang terkadang sadar nggak sadar itu masuk ke dalam pribadi wanita. Wanita meyakini bahwa wanita ini selalu benar, gitu, ya. Nah, ini yang jadi problem karena di dalam ayat yang kita lihat bagaimana Nehemia membawa orang-orang Israel untuk mengaku dosa mereka, mengaku dosa nenek moyang mereka. Ya, memang sekali lagi kalau kita kembali ke masalah wanita, banyak diangkat bahwa wanita ini sosok yang lemah, yang perlu dilindungi dan lain sebagainya. Sehingga muncul kata-kata
wanita itu selalu benar ya. Tetapi pada kenyataannya, bukankah firman Tuhan berkata bahwa semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya gak cuma man, tapi juga woman ya. Semua wanita juga, seperti semua pria juga jatuh ke dalam dosa. Kita punya dosa-dosa yang harus kita akui. Kalau kita melihat konteks Nehemia tadi, dikatakan bahwa mereka ini orang-orang yang mungkin lahirnya pun sudah di Babylon. Mereka nggak ngerti. Bukankah yang bersalah itu bapak ibunya ya? Bukankah yang bersalah itu nenek moyangnya? Karena mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak ikut menyembah berhala. Jadi perlu diketahui, orang-orang Israel ini dibuang ke Babylon karena apa? Karena mereka tidak taat sama firman Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Karena itu Tuhan marah dan buang mereka ke Babylon. Dan orang-orang yang sedang berdoa minta ampun itu adalah orang-orang yang sudah lahir di Babylon. Mereka nggak melakukan penyembahan berhala waktu itu, gitu ya. Mereka tiba-tiba sudah lahir di Babylon, mereka kumpul dengan orang Babylon, mereka ada dalam budaya Babylon, sehingga bisa saja mereka ini bilang, loh, kan bukan salah kami. Ya, kami nggak ngerti apa-apa, lahir di Babylon, ya kita terbawa suasana. Babylon semua menyembah dewa-dewa, ya saya juga, gitu ya. Nggak ada yang ngasih tahu saya tentang Yahweh, tidak ada yang memberitahu saya tentang hukum Taurat. Jadi jangan salahkan saya, nggak ada yang ngasih tahu saya kalau makan babi itu nggak boleh di hukum Taurat ya. Artinya ada banyak alasan sebetulnya yang mereka bisa berikan untuk membenarkan apa tindakan mereka. Tetapi yang menarik, Nehemia nggak mau mereka lakukan itu. Nehemia mau mengajak mereka sadar diri. Nehemia mau mengajak mereka untuk merendahkan diri supaya turun pengampunan atas mereka. Ada seorang filsuf yang berkata demikian di depan murid-muridnya. Kenapa sih kok manusia tidak bisa melihat Allah? Wah, semua bertanya-tanya, kenapa ya manusia tidak bisa melihat Allah? Kemudian filsuf tadi berkata, karena manusia terlalu tinggi dan Allah terlalu rendah. Wow. Kemudian salah seorang muridnya berkata, guru, kayaknya salah ngomong deh. Masa manusia terlalu tinggi dan Allah terlalu rendah? Kayaknya salah ngomong deh, kebalik. Kemudian gurunya bilang, tidak, saya mengatakan yang sebenarnya, bahwa manusia terlalu tinggi dan Allah terlalu rendah. Itulah mengapa kita nggak bisa lihat Allah. Wah, ternyata dari pemahaman filsuf ini sangat dalam. Banyak manusia yang terlalu sombong, terlalu tinggi hati, terlalu di atas, sehingga mereka tidak mau melihat Allah. Sedangkan Allah yang di atas, dia merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati untuk menebus manusia. Tapi problemnya, manusia yang tinggi hati, dia terlalu tinggi untuk melihat Allah yang di bawah. Ya. Kalau kita mau merendahkan diri, maka kita akan melihat Allah. Penting sekali buat kita, tidak hanya kaum wanita. Saya bicara ini kepada kita semua. Penting sekali buat kita untuk membereskan doa kita dengan cara apa? Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, nggak perlu banyak alasan, tetapi ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ini bentuk kita mau merendahkan diri. Nggak perlu kita cari alasan, oh gara-gara si A, oh gara-gara si B, oh gara-gara si C. Tetapi cobalah kita untuk duduk diam dan berdoa dan memohon ampun untuk dosa kita. Ketika kita mengerti dan paham bahwa dosa kita banyak, maka kita akan lebih bisa menghargai Tuhan. Kita lebih bisa melihat betapa besar kasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan. Ada orang yang bikin hutang
Dua-duanya berhutang. Satu hutangnya gede banget, yang satu hutangnya kecil. Dua-duanya dibebaskan dari hutang. Menurut Anda, siapa yang bersukacita lebih? Tentu yang utangnya gede, ya. Yang utangnya kecil mungkin mikirnya gini, kenapa gua nggak ngutang banyak sekalian ya? Ya itu salah juga sih, ya. Jadi tentu yang berbahagia, yang bersukacita adalah orang-orang yang utangnya gede. Dan itulah yang dimaksud di dalam Roma 5 ayat yang ke-20. Saya coba bacakan. Roma 5 ayat yang ke-20. Bagian B aja, ya. Bagian B aja saya bacakan demikian. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ketika kita sadar kita berdosa, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan lebih menghargai Allah itu sendiri. Kita lebih menghargai bahwa kita perlu Kristus sebagai penebus. Tapi kalau kita nggak mau mengakui dosa kita, kita merasa diri kita always right, maka ya kita nggak menghargai kasih karunia Allah. Karena itu saya mau mengajak kaum wanita, yuk, walaupun ada slogan wanita selalu benar, ayo para wanita, kita mau bereskan dosa di hadapan Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa kasih karunia Tuhan yang menebus dosa kita semakin terlihat luar biasa, semakin berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Oh ya, satu lagi, satu pengumuman yang baik untuk jemaat Condro. Jemaat Condro Kusumo ada 7 orang yang sudah positif kena COVID, tetapi Tuhan sudah sembuhkan 6. Ya, jadi yang nomor 6 pemuda ini sudah sembuh dari sakit. Tetapi untuk ibunya masih menunggu hasil tes, ya. Semoga hari ini atau besok kita segera dapat kepastian, ya. Sekali lagi Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada jemaat Condro Kusumo. 1 orang lagi Engkau sudah pulihkan dari COVID-19. Karena itu kami tetap berdoa untuk seorang ibu yang juga tertular COVID-19, Engkau juga yang berikan kekuatan sehingga ibu ini tetap bisa melihat campur tangan Tuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan segera akan datang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami memiliki keberanian untuk merendahkan diri dan mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Karena ketika kami sadar bahwa dosa kami banyak sekali, maka kami pun akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap BWK dimanapun kami berada, wanita-wanita yang tentunya Engkau tempatkan di tempat kami masing-masing. Biarlah para wanita ini semakin bijak, semakin luar biasa, menjadi pendamping bagi suaminya, menjadi penolong bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Engkau yang sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.